ya. Jadi kita lanjutkan materi dari minggu yang lalu mengenai manajemen bisnis retail terkait dengan buying plan dan negosiasi ya yang akan bicarakan saat ini. Oke, buying plan dan negosiasi. Nah, ini merupakan hal yang penting di dalam bisnis retail karena bisnis retail biasanya bergantung juga pada barang atau kita memperoleh barang dagangannya kan gitu ya. Barang dagangan berarti harus kita buat atau harus kita rencanakan di dalam rencana pembelian. Dan pasti di dalam rencana pembelian barang dagangan itu termasuk di dalamnya harus melakukan negosiasi ya. Banyak negosiasi yang dilakukan di dalam bisnis retail, terutama karena kalau ke belakang ya ke sumber, ke vendor tentu saja ini adalah menyangkut mengenai B2B ya, business to business ya, walaupun ke hilirnya ke konsumen mungkin dalam retail ini self service ya, tetapi ke hulu ke vendor tentu harus melakukan negosiasi. Oke, yang pertama kita bicara mengenai eh, apa buying plan ya. Buying plan ini suatu rencana atau suatu rencana di dalam pembelian barang dagangan. Buying plan dapat digunakan sebagai alat kontrol atau kendali stok kita. Jadi stok barang dagangan dengan rencana pembelian tentu harus sinkron. Pada bisnis retail, buying plan akan sangat membantu dan berkaitan dengan penjualan, promosi, dan pergudangan atau warehouse yang kita miliki. Dan terkait juga pada sistem budget, ya, anggaran yang tersedia untuk membeli barang dagangan tersebut. Dalam bisnis retail biasa menggunakan yang disebut dengan OTB, Open to Buy, OTB Open to Buy. Nah, buying plan sebagai penetrasi pasar. Jadi artinya kita selalu tersedia barang di rak-rak kita, di shelf-shelf kita, supaya konsumen ketika mencari tidak kesulitan. Karena kehilangan barang dagangan yang ada di toko, di display kita, maka akan jauhnya adalah kehilangan konsumen. Yang berikutnya adalah ketepatan pengiriman barang. Ya, tepat tidaknya pengiriman barang juga sangat berpengaruh, apalagi sekarang dengan online ya. Online berarti pengiriman barang itu adalah terkait dengan perusahaan-perusahaan logistik, perusahaan-perusahaan yang mengatur mengenai pengiriman barang. Makanya konsumen biasanya diberikan alternatif ya, mau menggunakan vendor pengiriman barang yang mana. Yang berikutnya adalah quality produk. Jadi kualitas produk juga dipertaruhkan ya dari barang yang tersedia. Oleh karena itu ketika vendor mau ngirim barang itu harus ada cek recheck dari quality dan sekaligus juga ada kuantitinya. Jadi secara quality dan quantity, kalau quantity adalah ketersediaan jumlah barang yang tersedia sesuai dengan permintaan dari pasar. Sedangkan quality itu menyangkut kualitasnya. Ingat pada saat kita membahas kualitas itu adalah kualitas menurut persepsi dari pelanggan kita, dari pasar. Ya, jadi kalau memang menurut pasar itu adalah produk berkualitas ya tentu saja kita ikut apa yang diinginkan oleh pasar. Banyak produsen menyerah sekarang ini ya karena dia awalnya mungkin mempertahankan apa yang dia anggap bahwa kualitas itu menurut produsen. Tetapi karena tren pasar ke arah sana tentu saja menyerah harus mengikuti pasar ya. Karena pasar itu lebih bersifat itu adalah subjektif kan gitu ya. Sementara si pengusaha atau perusahaan lebih objektif. Kompetisi vendor
supplier, di mana kita dapat keuntungan dapat memilih vendor supplier mana yang akan tepat. Karena apa? Biasanya perusahaan menawarkan kepada pihak vendor itu, kita akan mencari vendor yang tepat. Ya, OTB itu bisa dengan cara tender. Ditenderkan, ya, mana nanti vendor yang relatif, yang yang sesuai dengan kriteria yang kita tentukan, yang akan kita pilih itu. Nah itu ya, jadi dengan OTB maka kita akan memilih. Setelah terpilih maka kita akan kontrak, gitu ya, kontrak sesuai dengan perjanjian yang tertuang di dalam surat perjanjian yang ditandatangani bersama. OTB, open to buy ini suatu rencana pembelian dapat yang dipersiapkan pada suatu periode tertentu dan dibandingkan dengan tingkat penjualan sebelumnya. Jadi tingkat penjualannya berapa, ya kita ingin punya stok berapa, nanti berapa lama pengirimannya, maka itu adalah rencana pembeliannya. Tingkat pengendalian stok yang baik akan sangat membantu di dalam ketepatan melakukan OTB. Jadi benar-benar pengendalian stok itu harus secure, ya, harus benar-benar. Membuat OTB yang baik harus melakukan analisa penjualan sebelumnya, penjualan sekarang, dan stok per item. Jadi berapa penjualan sebelumnya, berapa penjualan saat ini, dan stok per item itu harus detail, ya. OTB dapat juga digunakan untuk memprediksi profit yang akan diperoleh, karena dengan ketepatan kita menentukan berapa barang yang dipesan, dan nanti bisa memprediksi berapa keuntungan yang akan diperoleh. Ini dengan OTP ini. Nah, rencana penjualan versus rencana pembelian. Setelah barang dibeli, tentu rencana penjualan harus segera dirumuskan atau dilakukan. Apakah barang tersebut harus dipromosikan misalnya? Kapan barang tersebut sudah ada di display misalnya? Jadi harus tepat. Ya, apakah hari Jumat atau hari Sabtu barang tersebut harus sudah ada di display kita. Ya, karena kita menghadapi misalnya weekend, gitu ya. Kemungkinan besar hari Sabtu, hari Minggu permintaan akan meningkat. Itu. Ataukah jauh hari sebelumnya, gitu ya. Jadi seberapa space yang dibutuhkan, ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan barang tersebut. Bagaimana bentuk penataannya dan visual merchandisingnya. Kapan barang tersebut dilakukan penurunan harganya, misalnya kalau sudah beberapa hari, beberapa minggu misalnya ternyata permintaannya semakin menurun, maka kemungkinan juga bisa dilakukan penurunan harga untuk menarik, untuk promo. Sampai kapan barang tersebut tidak dijual lagi di area tersebut, biasanya dibatasi, ya. Terutama adalah produk-produk pakaian atau fashion misalnya, ya. Fashion itu sangat dibatasi misalnya. Jangka waktu tertentu, ya, jika tidak laku atau penurunan permintaan, maka segera diganti dengan produk yang lain gitu, atau di retur, ya, kepada vendornya. Biasanya vendornya yang ngambil, gitu ya. Karena intinya suatu area penjualan atau area pemasaran itu adalah dia menyediakan jasa area, gitu ya. Yang memiliki barangnya adalah si vendor, kan, gitu ya. Kalau di retail modern sekarang, ya, kalau kita sudah toko kita, tentu itu adalah milik kita. Dan kalau barangnya tidak laku, tentu jadi risiko, ya. Beda lagi dengan kalau itu adalah milik vendor. Kepekaan buyer, ya. Jadi pelaksanaan buying plan ini adalah buyer. Buyer itu adalah bagian pembelian, ya, tentu saja. Kalau di perusahaan dia punya jabatan misalnya kepala bagian pembelian.
Ya, seorang buyer ini harus memenuhi syarat, ya, mempunyai pengetahuan produk knowledge yang baik, itu ya. Jadi jangan sampai tidak mengetahui ya produk, ya pengetahuan produk itu harus benar-benar memahami dia seorang buyer itu, ya, memahami kebutuhan konsumen. Jadi kunci sukses bisnis, kunci sukses perusahaan itu adalah terletak bagaimana kita memahami kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, yang tepat adalah mulai dari analisis kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka kita memenuhi kebutuhan tersebut dengan memesan produk. Oleh karena itu, si buyer ini, ya bagian pembelian itu harus mulai memahami kebutuhan konsumen, harus memahami produk knowledge-nya gitu ya. Mengetahui tren barang yang sedang digemari. Nah ini ya, produk apa sih lagi ngetren sekarang? Ya kalau makanan atau ya cenderung misalnya yang sekarang ini trennya yang pedas ya, wah, yang lada, yang pedas. Levelnya bisa berlevel-level. Pakaian misalnya, ya pakaian apa sih? Nah, tadi saya baru saja mengikuti webinar bagaimana seorang pemasar fashion ya. Ya, kebetulan dia seorang wirausaha UMKM, cukup menarik karena ketika 2019 dia sudah mencapai top-topnya di dalam pemasaran fashionnya. Sampai mempunyai toko, 2 toko besar, bahkan di Jakarta, di Jalan Sudirman gitu ya, di Bandung gitu ya. Nah awalnya itu dari mulai kecil saja. Dia cerita mulai biayanya atau modalnya itu dari 2,5 juta pinjaman dari orang tuanya. Ya, dan sekarang karyawannya sudah 60 orang ya, luar biasa. Nah, ketika tahun 2019 itu top-topnya. Tapi masuk ketika tahun 2020 ya, dia collab ya, hampir collab katanya ya. Dia cerita hampir collab. Ya, karena dia memposisikan produknya itu adalah produk yang istilahnya ya menengah atas gitu ya, punya karakter tersendiri produknya, dia hampir-hampir tadi collab. Nah setelah itu dia riset ya, perilaku pada saat COVID itu kan mulai tahun 2000 ya, 2021 sekarang ya, hampir 2 tahun ini. Nah tren orang itu kan fashion itu termasuk 5 besar produk yang kena itu ya, imbas dari COVID itu ya. Dan orang cenderung tadi memakai baju daster gitu kalau ibu-ibu ya, yang lagi laku itu. Terus misalnya pakaian juga laki-laki itu lebih banyak menggunakan celana sontok atau sarungan mungkin ya. Nah dia melakukan riset ya, ternyata karena dia itu adalah produk yang bermerek, artinya branded ya, dia tidak bisa masuk ke pakaian dasteran gitu ya, karena ibu-ibu memilih daster kan yang pentingnya enak gitu ya, tidak melihat mereknya lagi. Dia melakukan riset dan ternyata karena segmen pasarnya itu adalah untuk formal, untuk pakaian formal, maka dia tetap bertahan di pakaian formal. Dan alhamdulillah ya penurunan penjualannya ketika COVID itu hanya sekitar 15% saja gitu ya. Jadi hanya 15% saja. Ternyata dia melakukan survei dan dia memperkuat pada positioning yang saat ini, yaitu pakaiannya atau fashionnya itu untuk wanita pekerja dan orang-orang yang bekerja. Jadi bisa selamat lagi katanya. Yang berikutnya adalah dapat melakukan negosiasi dengan vendor dan harga, kondisi, syarat ketentuan tertentu. Jadi si buyer ini tadi harus mampu bernegosiasi ya dengan buyer itu. Nah ini contoh bagaimana simulasi buying plan ini. Contoh Tango coklat 25 gram.
penjualan per minggu 13 ya, 13 pieces. Stok hari ini 6, promosi 1, hari order 2 hari, plan order 12. Jadi ini kan ya cara melakukan rencana pemesanan ini. Dan selanjutnya untuk produk-produk yang lain. Ini adalah contoh bagaimana buying plan tadi diaplikasikan. Nah, berikutnya adalah negosiasi. Nah, negosiasi. Ya, kita mungkin kalau di supermarket atau di shopping center ya udah jarang lagi negosiasi ya. Karena termasuk di pasar swalayan atau akan tetapi di bisnis to bisnis negosiasi itu hal yang masih terus berjalan ya. Jadi satu kegiatan untuk mencapai mencapai suatu keadaan yang dapat diterima oleh dua belah pihak. Jadi negosiasi itu tidaklah untuk mencari pemenang dan pecundang. Dalam setiap negosiasi terdapat kesepakatan untuk menggunakan kemampuan sosial dan komunikasi efektif dan kreatif untuk membawa kedua belah pihak ke arah hasil yang positif bagi kepentingan bersama. Ini menurut Ron Ludo. Jadi arahnya adalah kepentingan bersama. Jadi negosiasi berakhir dengan sesuatu yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Setiap kali seseorang negosiator memulai suatu situasi gagasan, saya harus menang dan benar-benar tidak peduli tentang pihak lawan, maka negosiasi itu akan gagal. Mungkin juga akan menimbulkan bencana atau masalah. Jadi kalau seorang negosiasi itu jangan berpikir selalu saya harus menang gitu ya. Jadi kuncinya negosiasi itu adalah win-win solution, bukan menang kalah gitu aja. Ini apa yang dinegosiasikan itu, misalnya pilihan produk, ya produknya dari sisi ukuran, dari sisi dimensi, misalnya ya, dari sisi berat, dari sisi tonasenya, ini pilihan produknya. Pilihan mereknya yang mana, pilihan sumber, distributor, agennya dari mana, waktu pembeliannya kapan, harga barangnya kapan. Ini biasanya yang terkait dengan negosiasi itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang buyer di dalam melakukan negosiasi ini? Yang pertama adalah apa yang ingin dicapai. Apa yang ingin dicapai. Yang kedua, tujuan negosiasinya. Untuk apa negosiasi itu? Apakah untuk deal melakukan penjualan, ataukah untuk memperkenalkan saja, gitu ya? Kata tuh berbeda, gitu ya. Dengan siapa bernegosiasi itu? Dengan siapa lawan negosiasi itu? Saya pernah katakan bahwa melayani pelanggan itu harus satu level, gitu ya, satu level. Bahkan mungkin harus kita itu lebih tinggi melayani si pelanggan itu. Artinya gini, kalau yang lawan negosiasi kita itu adalah manajer, maka dari pihak kita juga harus manajer. Kalau yang datang itu direktur, tentu harus direktur lagi. Jadi siapa bernegosiasi itu harus selevel lah, ya. Mungkin diperlukan beberapa tahap negosiasi, tidak satu kaligus. Biasanya kalau skalanya besar gitu ya, transaksi besar, tentu negosiasinya tidak sekali. Banyak negosiasi, ya, banyak pertemuan-pertemuan, banyak pihak-pihak yang lain yang terkait misalnya, ya. Itu jadi bergantung pada skalanya. Kalau diperlukan beberapa tahap, ya negosiator itu harus sabar gitu ya, harus sabar di dalam meladeni mitra negosiasi kita.
kondisi negosiasi dan sasaran negosiasi ini yang harus dipersiapkan oleh seorang negosiator. Nah, dasar negosiasinya ya bisa preventive control, repressive control. Preventive control tentu ini sebelum ya kita harus persiapkan. Repressive control adalah ketika negosiasinya ya ada yang bersifat budget, ada yang bersifat non budget. Kalau yang bersifat budget biasanya terkait dengan harga gitu ya, biaya itu bersifat budget. Ada yang non budget misalnya ya, yang non budget terkait dengan kualitas produknya misalnya ya, dengan cara atau yang non budget yang sifatnya non budget, yang non teknis gitu ya ini. Kalau yang budget biasanya terkait dengan biaya, dengan harga gitu ya. Kalau dengan kualitas tentu akan terkait juga dengan budget ya, karena ada kualitas, ada harga biasanya gitu kan ya. Tidak mungkin lah kualitas ingin bagus, harganya ingin murah ya. Kecuali itu dimakan receh ya. Jadi makan receh mah kualitas tidak recehan, harga receh katanya gitu ya. Apa benar gitu ya. Nah itu kan endorsementnya yang bicara ya, karena para artis ya nggak tahu. Oke ya, jadi dasar negosiasi bisa preventive control dan repressive control. Nah gaya negosiasinya, ya bagaimana gaya negosiasinya? Nah, di arah berbicara tentang cara menangani informasi ini. Kita bisa mendorong atau yang disebut dengan push. Jadi kalau mendorong itu memberikan informasi, lebih agresif lah, mengajukan usul, melalaikan kontribusi orang lain, bertindak sebagai pengganggu, semua taktik yang bergantung pada sifat dan konteks negosiasi. Ini biasanya lebih agresif ya. Lebih itu disebut dengan push, gaya push. Orang biasanya beda-beda ya kan ya. Beda-beda. Ada orang yang sifatnya seperti ini untuk memenangkan tadi. Ada juga menarik, pull. Gaya pull ini biasanya lebih cool ya, lebih kalem gitu. Biasanya mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Meminta saran, memastikan pemahaman, meminta kejelasan, menyatakan perasaan, ini lebih pull. Ya, sifatnya menarik gitu ya, menarik pembicaranya itu. Nah, terserah ya, yang tepat adalah situasional kalau menurut saya ya. Situasional itu yang bagaimana dilihat dari lawannya atau mitra negosiasi kita. Kalau lawannya bersifat push, maka kita berusaha untuk pull. Atau kalau lawannya pull, misalnya kita berusaha untuk mencoba push. Karena kalau sama satu tipe, biasa kecenderungan itu kurang begitu menarik juga ya. Negosiasi dengan sesama push misalnya itu bisa lebih keras ya. Wah, bisa lebih keras, itu bisa ya istilahnya dia sesama kenceng-kencengan lah ya, agresif dua-duanya itu. Jadi situasional ya, situasional bergantung dari mitra negosiasi yang dihadapi gitu. Apakah kita harus melakukan push ataukah kita harus melakukan pull. Nah ini, jadi kekuatan bicara, keleluasan kita untuk beranjak dari kedudukan kita yang semula bisa bersifat keras. Jadi keinginan menang berapapun harganya tidak akan mengalahkan atau mundur, tidak menerima tawaran apapun, selalu mengejar sasaran yang tinggi, ini adalah yang disebut dengan bersifat keras tadi. Ada bersifat lunak, mengalah, ragu-ragu, sulit berkata tidak, dapat mengambil sikap keras beberapa, dan bersikap lunak untuk persoalan lainnya.
akan bergaya pada skala prioritas. Nah ini, jadi silakan ya, gaya ini dua-duanya bagus sih ya tadi. Kalau saya katakan bergantung pada lawannya, bergantung pada mitra kita. Mitra kita gayanya apa, maka kita harus meladeninya gitu ya. Tapi tadi kalau mitra kita keras, terus kita lawan keras, itu biasanya sulit untuk memperoleh kesepakatan. Ingat bahwa negosiasi itu adalah untuk mencapai kesepakatan, bukan menang-menang ya. Bukan menang kalah, tapi harus win-win, harus win-win solution. Gitu. Win-win solution ini kalau di dalam negosiasi. Ya udah, wah kalau masih seneng negosiasi ya itu belanja itu seneng di mana itu, di Pasar Baru Pak Diki ya. Ya atau di Pasar Kota Kembang itu. Wah, negosiasinya rame, lama gitu ya. Kadang-kadang saya sering beberapa kali, tidak sering juga sih, beberapa kali ngantar istri gitu ya ke Pasar Baru. Oh, masih gayanya seperti itu ya ternyata. Tawar menawar ya, milih produknya lama gitu ya. Nah ya, kalau sekarang ini aduh di pasar konsumennya udah capek ya gitu ya, capek itu udah jarang ahli yang semacam itu. Kadang-kadang di dalam kehidupan itu seorang negosiator itu diperlukan ya, diperlukan ya untuk mencapai sesuatu itu ya harus dengan cara yang baik kan gitu ya, niat yang baik, cara yang baik ya. Jadi tidak bisa niat baik tapi caranya tidak baik juga tidak akan memperoleh hasil yang baik gitu ya. Jadi yang terbaik adalah niat baik, cara terbaik, maka nanti akan hasilnya baik gitu ya. Nah akhirnya negosiasi itu apakah? Apakah semua pihak memahami dengan jelas apa yang harus disepakati? Apakah semua pihak berkomitmen terhadap kesepakatan? Nah ini, apakah diperlukan pertemuan lain untuk membahas yang pokok atau yang kecil ataukah yang besar? Kapan batas waktu negosiasi? Kepuasan kedua belah pihak ini akhir itu yang ingin dicapai dari negosiasi itu ya, kepuasan kedua belah pihak. Jadi harus disepakati ini semua, jadi harus dipahami, jangan sampai ada pihak lain yang mencederai dari negosiasi tersebut ya, padahal sudah disepakati tapi ada pihak-pihak yang tidak menyalahi dari kesepakatan. Biasanya itulah ya awal dari cedera dari suatu hubungan itu. Karena kita kan membangun relationship ya, hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara kita dengan pihak vendor ya, karena suksesnya bisnis kita juga bergantung pada vendor ya. Kalau vendornya tidak komitmen menyuplai produk ya, tentu kita juga akan kewalahan, akan tidak menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kalau vendor kita tidak komitmen, baik menyediakan barang secara kuantitas maupun menyediakan barang dagangan secara kualitas. Ini saya kira di dalam materi yang kita bahas mengenai buying plan dan negosiasi. Kalau di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Bu Gita, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Aduh, cukup ya Bu Gita ya. Pak, mengerti. Pak Inan, bagaimana Pak Inan? Enggak Pak, cukup Pak. Oh, cukup, baik ya. Kalau nampaknya sudah ingin buru malam mingguan ya Pak Diki ya. Memang
suasana Sabtu sore itu family time ya Pak Inan. Nuhun. Muhun saur Bu Sabila family time ya. Oke lah ya, mudah-mudahan ya, tadi bermanfaat lah ya. Di bank juga pasti harus ada negosiasi di Pak Diki juga ya. Banyak gitu. Apalagi kalau Pak Diki katanya jobnya di bidang itu ya, di bidang kredit dan sebagainya kan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya cukup sekian. Kita selalu berdoa semoga kita tetap diberi kesehatan ya, diberi kemudahan di dalam menjalankan aktivitas. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini kena musibah, khususnya di Jawa Timur ya, yang kena musibah Gunung Semeru. Semoga Allah segera mengganti musibah itu dengan berkah, ya, dengan rahmat. Saudara-saudara kita yang kena banjir ya, di Jakarta kemarin beritanya udah kena banjir Pak Inan di TV ya, di Bekasi, terus di mana itu Sulawesi ya, di NTB, dimanapun ya yang saat ini sedang diuji Allah dengan berbagai musibah. Semoga Allah menariknya ya, karena pada prinsipnya apapun musibah itu adalah seizin Allah kan gitu ya, seizin Allah. Oleh karena itu hanya Allah lah yang bisa menariknya. Begitupun kita saat ini ya, jangan sombong karena jauh dari musibah. Tentu kita juga harus lebih bersyukur ya, bersyukur karena Allah mungkin sayang dengan kita, bukan berarti yang kena musibah itu Allah benci kan gitu ya. Nah, mungkin sedang diuji. Oke ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.